kita bakal bahas tentang panca indera nih. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi sebelumnya aku mau memperkenalkan diri, nama aku Feni, aku jurusan farmasi di Universitas Pancasila, aku adalah tutor bio, oh ya ini lupa diganti. Oke, aku adalah tutor bio di Amatoris, jadi salam kenal ya. Kalian kalau emang mau nanya-nanya soal jurusan aku juga boleh kok, hubungin aja. Oke, jadi kita bakal bahas tentang panca indera manusia. Kalian tahu nggak sih panca indera itu apa aja? Coba boleh ketik nih, apa aja tuh panca indera? Atau mau on mic boleh juga. Oke, aku mulai. Nah, panca indera itu adalah alat-alat tubuh yang memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Nah, panca indera itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada mata sebagai indera melihat, telinga sebagai indera pendengar, hidung sebagai indera pencium atau pembau, lidah sebagai indera pengecap, dan juga kulit sebagai indera peraba. Nah, jadi manusia punya 5 indera. Oke. Yang pertama, kita bakal bahas tentang mata nih. Nah, ini adalah bagian-bagian mata. Nih, kita bisa lihat nih dari depan nih kayak gini bentuk mata, itu ada kelopak, ada kelenjar lakrima, saluran air mata, sklera, iris, pupil, dan lain-lainnya. Nah, jadi apa aja sih ini bagian-bagian itu fungsinya buat apa nih kita bakal bahas di next. Oke, yang pertama ada kornea. Kornea itu fungsinya untuk memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Nah, kornea itu juga salah satu kubah pelindung transparan yang berada di depan bola mata gitu. Dia di bagian depan bola mata. Dia juga nggak punya pembuluh darah gitu guys. Dan juga sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Nah, itu kornea ya. Yang kedua, ada iris. Iris itu fungsinya untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil mata. Nah, iris ini adalah bagian juga yang menentukan warna mata kita. Kadang kan warna mata orang kan beda-beda ya. Ada yang emang hitam pekat, ada yang coklat, ada yang coklatnya agak gelap, yang terang hijau gitu-gitu kan. Nah, jadi itu tuh karena iris gitu. Nah, terus juga iris ini kenapa sih bisa ada muncul warna? Nah, itu karena ada pigmen melanin. Terus adalah itu zat warna alami yang juga menentukan warna kulit dan juga warna rambut gitu. Oke. Yang ketiga itu ada pupil. Nah, pupil ini yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Jadi kurang lebih nih kerjanya sama iris. Nah, terus pupil ini letaknya itu di bagian tengah iris gitu. Jadi dia kayak lubang kecil warna hitam. Nah, itu namanya pupil. Nah, pupil ini bisa melebar dan mengecil ketika mendapatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit cahaya. Oke, yang keempat itu ada sklera. Nah, bagian ini berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan di dalam bola mata. Nah, jadi di bagian putih gitu, di bagian bola mata itu warna putih, nah itu namanya sklera. Nah, itu sklera itu dikelilingi oleh sklera itu dikelilingi oleh otot mata, ada 6 otot mata yang bertugas untuk menggerakkan bola mata. Nah, jadi sklera ini penting banget ya buat menggerakkan bola mata gitu. Nah, yang kelima ada konjungtiva. Nah, konjungtiva palpebra yang melapisi bagian dalam kelopak mata. Nah, struktur ini tuh kayak bening gitu. Dia ada bagian dalam kelopak mata dan juga sebagian di depan mata gitu. Konjungtiva ini terdiri dari 2 macam, yaitu konjungtiva bulbar yang menutupi bagian sklera dan konjungtiva palpebra yang melapisi bagian dalam kelopak mata. Nah, jadi konjungtiva ini ada 2. Yang satunya ntar aku tambahin ya.
Kayaknya aku lupa ketik. Oke. Next, ada lagi nih bagian mata masih. Nah, itu ada lensa. Lensa ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskan ke retina. Nah, itu fungsinya lensa. Terus ini ada rongga vitreous. Nah, rongga ini membentang dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata. Di dalam rongga vitreous terdapat cairan bening yang mirip gel, yaitu yang disebut cairan vitreous. Oke. Nah, jadi di sini juga ada retina. Retina adalah lapisan peka yang terhadap cahaya yang melapisi bagian dalam mata. Nah, retina itu terdiri dari jutaan sel yang mampu menangkap cahaya yang melewati kornea dan lensa. Nah, sel-sel khusus ini terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang pada retina berfungsi untuk melihat cahaya yang redup. Nah, jadi kita harus ingat nih, sel batang itu untuk melihat cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut itu berperan dalam melihat cahaya yang terang dan juga warna gitu. Terus cara kerja retina ini mirip-mirip kayak roll film pada kamera gitu. Keren banget ya mata kita. Nah, terus ini ada lagi nih, makula namanya. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan kita dan memungkinkan untuk melihat objek dengan baik. Nah, jika dilihat menggunakan oftalmoskop, bagian ini akan terlihat warna kuning cerah. Nih, makula ini bakal kelihatan kayak warna kuning cerah, terus juga berperan dalam penglihatan dan memungkinkan untuk melihat objek dengan baik gitu. Oke. Ini juga ada saraf optik. Nah, bagian ini berfungsi untuk membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Jadi ini saraf optik yang menyampaikan apa yang dilihat gitu ke otak. Terus ini juga ada kelopak mata nih, kayak bagian luar mata aja sih. Nah, ini kelopak mata itu untuk membantu melumasi permukaan mata dengan air mata, supaya mata kita tuh nggak kering gitu. Makanya kita butuh berkedip gitu kan. Kalau nggak kedip kan jadi malah kering ya matanya. Nah, terus juga ada bulu mata. Bulu mata itu bertugas untuk menyaring dan mencegah masuknya benda asing termasuk debu dan kotoran. Terus bulu mata juga pas kita keringetan itu kan nggak kena mata ya karena ada bulu mata yang melindungi. Oke. Kita next masuk ke telinga. Oke, ini ada bagian-bagian telinga. Kita harus lihat nih ada bagian telinga paling luar itu. Ini ada saluran telinga. Terus ada daun telinga gitu. Nah, ini juga ada telinga bagian tengah, ada gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, sangurdi, dan juga ini ada telinga bagian dalam, saluran Eustachius, 3 saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan ada rumah siput atau koklea. Oke. Ini ada struktur telinga. Nah, kita bakal bahas dari bagian paling luar. Nah, bagian luar telinga adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menerima berbagai macam getaran bunyi. Iyalah, karena dia paling luar kan. Jadi, dia yang menerima pertama kali tuh. Terus juga ini ada daun telinga yang berada di sisi kepala, terbuat dari tulang rawan yang keras yang ditutupi oleh kulit. Nah, bagian luar telinga tadi kita udah lihat ya di sini, itu ada daun telinga dan juga saluran telinga. Nah, jadi dia masuk dulu nih suara dari sini gitu. Oke. Nah, ini masuk ke bagian tengah. Nah, bagian tengah telinga adalah rongga yang berisi udara yang mengubah gelombang suara menjadi getaran dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam. Nah, suara yang masuk akan menghantam gendang telinga dan membuatnya bergerak. Gerakan tersebut menyebabkan getaran pada 3 tulang yang sangat kecil di telinga bagian tengah yang dikenal sebagai tulang-tulang pendengaran atau osicle.
Oke, nah terus getaran bunyi juga dihubungkan dengan faring reseptor yang ada di telinga. Nah, bukan hanya itu, bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran, yaitu ada tulang martil atau malleus, tulang landasan atau inclus, dan tulang sangurdi atau stapes. Nah, tulang martil dan tulang landasan bergerak sebagai satu tulang karena kedua bagian itu terikat oleh ligamentum. Nah, kita bakal next ke bagian dalam telinga. Nah, ini tadi ada nih. Aku tulisin juga nih malleus itu terletak pada gendang telinga, incus terlekat pada malleus, dan stapes itu yang melekat pada incus merupakan tulang terkecil di tubuh. Nah, itu ada bagian dalam telinga. Telinga bagian dalam meliputi koklea dan saluran setengah lingkaran. Nah, koklea yang membentuk seperti siput yang bertanggung jawab mengubah getaran dari telinga tengah menjadi sinyal saraf gitu buat disampaikan ke otak. Nah, sedangkan saluran setengah lingkaran terlihat seperti 3 tabung kecil yang terhubung. Saluran ini fungsinya untuk membantu menyeimbangkan tubuh kita nih, dan juga saluran setengah lingkaran ini berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Nah, terus bagian dalam telinga ini kan terdiri dari bagian dalam telinga ini kan tersusun dari labirin tulang dan labirin membran. Nah, labirin membran ini mempunyai 5 bagian utama, yaitu 3 saluran setengah lingkaran, urticulus, sacculus, rumah siput atau koklea, dan ampula. Oke, udah habis bagian telinga, kita next ke bagian kulit. Oke, di sini ada kulit nih. Kita bisa lihat di sini ada rambutnya, ini ada kelenjar minyak, ini ada akar rambut, atau kita kan di kulit ada bulu-bulu halus gitu ya. Dan juga ini ada pembuluh darah, nih bagian bawah ada biru, ada merah. Ini ada otot polos atau buat penegak rambut halus kita. Ini ada kelenjar keringat, ini ada sensori neuron. Nah, ini bagian dari kulit nih. Itu ada epidermis, itu bagian dari luar, atau biasa disebut juga lapisan kulit ari. Ini bagian yang tengah ini, itu namanya lapisan dermis. Nah, lapisan kulit jangat namanya. Terus ini paling bawah itu hipodermis, yaitu lapisan lemak kulit bawah. Jadi ini paling luar, jadi ingat aja epi, hipo. Kalau epi itu terluar, hipo terdalam gitu. Oke. Nah, kita bakal bahas nih yang dari bagian luar dulu. Nah, terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Lapisan korneum adalah lapisan kulit yang sudah mati dan bisa terkelupas, kemudian digantikan dengan sel-sel kulit yang baru. Nah, seperti kayak kulit ini juga bergenerasi gitu ya. Oke, terus sementara itu lapisan Malpighi adalah lapisan kulit yang terbentuk dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum. Selain itu, di lapisan Malpighi terdapat kandungan pigmen melanin yang dapat memberikan warna pada kulit. Nah, jadi pigmen melanin inilah yang buat warna kulit manusia itu bermacam-macam gitu. Dengan kata lain, warna kulit manusia itu tergantung pada kandungan melanin. Terus ini ada lapisan dermis atau tengah. Di dalam lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Nah, sesuai dong sama yang gambar kita lihat tadi. Nah, juga di lapisan dermis ini juga ada namanya saraf Krause. Itu saraf itu termasuk ke kelompok termoreseptor. Nah, termoreseptor itu apa sih? Nah, termoreseptor itu merupakan reseptor di dalam tubuh yang peka terhadap perubahan suhu. Nah, sedangkan ada lagi nih saraf lain yang namanya Meissner, Pacini, dan saraf Merkel. Nah, itu termasuk mekanoreseptor. Nah, ingat ya, kalau termoreseptor itu tadi saraf Krause. Nah, kalau misalnya Meissner
Pacini, dan saraf Merkel itu termasuk mekanoreseptor. Nah, mekanoreseptor itu adalah reseptor yang menerima rangsangan yang berupa deformasi mekanik, misalnya sentuhan atau suara gitu juga bisa. Nah, misalnya nih kulit kita terasa nyeri, maka bagian saraf yang berfungsi adalah ujung saraf yang tak berselaput. Kalau misalnya saraf Pacini itu biasanya mendeteksi peraba dan tekanan gitu. Ujung saraf Ruffini itu peraba panas dan ujung saraf Krause itu peraba dingin. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Nah, biasanya itu bagian dalam tadi kita cuma lihat gambarnya lemak ya. Nah, lemak-lemak ini itu terkandung pada lapisan ini dan juga lemak-lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh dan pelindung tubuh dari berbagai macam benturan. Oke. Kita lanjut ke hidung. Oke, ini ada bagian-bagian hidung nih. Ada serabut saraf pembau yaitu namanya olfaktori. Ini ada tulang hidung, ini ada lendir, ini ada silia atau saraf pembau, ini ada serabut saraf ke otak. Oke, jadi ini lubang hidung itu. Oke. Nah, ini ada struktur hidung. Itu yang pertama ada rongga bagian dalam. Nah, rongga hidung bagian dalam juga terbagi menjadi 3 letak, yaitu rongga hidung bagian atap, rongga hidung bagian bawah, dan sisi hidung. Pada bagian atas itu dilapisi dengan lempeng tipis, sedangkan pada bawah dilapisi dengan langit-langit hidung. Untuk sisi hidung dilapisi dengan karang hidung. Nah, ini juga ada rongga bagian atas. Rongga hidung bagian atas cium bau-bauan. Gimana sih proses dia mencium bau? Nah, misalnya gini, kayak bau itu dicium, misalnya nih ada wangi atau ada bau yang kurang sedap gitu kan, dicium kemudian akan diterima oleh lendir pembau. Mungkin aku sambil lihat gambarnya. Nah, jadi ini wangi itu masuk gitu kan. Ini bakal diterima nih sama lendir pembau yang mempunyai reseptor. Dari lendir pembau akan dilanjutkan ke gelembung pembau. Nah, di sini nggak ada ya gelembung pembau. Nah, terus juga pas nanti di gelembung pembau itu bakal ada kayak bau-bauan itu diterima di sana di gelembung pembau itu. Nah, terus bakal direspon deh sama otak. Oke. Ini ada lidah. Oke, ini ada lidah, ini ada katup pangkal tenggorokan, ini ada celah ujung, ini ada amandel atau tongsil, ini ada amandel langit-langit tenggorokan di bagian sini. Ini amandel tongsil itu yang ini ada jendela buntu nih kayak gini. Ini ada circumvallate papilla. Nah, papilla itu kayak bintik-bintik itu. Kayak bintik-bintik. Ini ada tubuh lidah. Nah, ini bagian lidah. Ini ada ujung lidah, ini celah lidah. Berarti ini pangkal di ujung gitu ya. Oke, lidah itu kan bisa mengecap. Nah, dia bisa mengecap rasa pahit. Nih, rasa pahit itu ada di pangkal. Nah, rasa asin itu ada di bagian pinggir sini dan juga di pinggir sini, tapi bagian atas gitu. Rasa asam itu bagian sini, tapi agak ke depan, di bawahnya rasa asin, di kiri kanan juga, dan juga rasa manis. Oke. Nah, struktur lidah. Nah, reseptor pada lidah ini adalah reseptor khusus yang sangat berhubungan dengan rangsangan-rangsangan kimia. Pada reseptor ini di permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium. Di dalam reseptor khusus terkandung kelenjar lendir dan tunas pengecap. Nah, tunas pengecap di dalam lidah itu bisa sampai 10.000 gitu. Nah, tunas pengecap yang ada di lidah terbentuk dari kelompok-kelompok sel sensori yang dimana ada tonjolan atau papila. Nah, tonjolan ini terletak pada permukaan bagian atas nih.
Jadi kita bisa lihat tadi ini kayak di bagian atas gitu kan ada kayak tonjolan-tonjolan gitu. Nah, oke, di sini ada tonjolan-tonjolan tersebut dapat dikategorikan sebagai beberapa bentuk, yaitu bentuk benang yang disebut circumvallata, bentuk dataran atau foliata, dan juga bentuk jamur itu fungiformis namanya. Oke, mungkin kalian mau ingat-ingat nih bentuk benang circumvallata, bentuk dataran foliata, dan bentuk jamur fungiformis. Nah, kita paling nggak asing kalau jamur itu kan pasti fungi gitu. Oke. Nah, ini udah masuk ke gangguan atau penyakit pada panca indera manusia. Oke, nih. Gangguan atau penyakit pada mata. Ini aku nggak bahas semua penyakit, nggak terlalu banyak itu di semua indera. Nah, yang pertama itu ada rabun dekat atau hipermetropi. Hipermetropi merupakan gangguan mata di mana penderitanya tidak dapat melihat benda yang dekat dengan jelas. Pengidap hipermetropi dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Nah, ingat ya, kalau misalnya dia nggak bisa ngelihat jauh, ngelihat dekat, maksudnya ngelihat dekat itu berlensa cembung gitu. Biasanya kalau rabun dekat gini ya, ada pada kayak orang yang udah berumur gitu, udah bakal tua. Nah, biasa tuh yang keseringan itu rabun dekat. Nah, kalau buat rabun jauh nih biasanya kayak anak-anak muda banyak banget nih rabun jauh termasuk aku. Nah, rabun jauh ini namanya miopi. Nah, miopi adalah gangguan mata di mana pengidap tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya jauh dari jangkauan mata. Untuk memperbaiki kelainan mata seperti ini diperlukan lensa yang bersifat memancarkan berkas sinar, yaitu lensa cekung. Nah, terus kalau misalnya rabun dekat ini, itu lensa matanya itu terlalu pipih gitu, atau bola mata dia itu terlalu pendek, sehingga bayangan itu jatuh di belakang retina, kalau rabun dekat. Kalau rabun jauh itu jatuhnya di depan retina, itu karena mata mereka itu terlalu cembung atau bola mata itu terlalu panjang gitu. Makanya tuh kadang kan ada yang rabunnya itu kan setelah beberapa tahun bakal nambah. Nah, itu karena bola mata itu memanjang. Jadi ya bakal tetap nambah gitu minusnya. Oke, ini ada gangguan penyakit pada hidung. Yang pertama itu ada rinitis. Rinitis itu terbagi menjadi dua. Rinitis alergi muncul ketika tubuh memproduksi imunoglobulin sebagai respon terhadap alergen, yaitu zat pemicu alergi, misalnya serbuk sari atau debu gitu. Pokoknya yang kayak partikel-partikel gitu ya seringnya. Kalau yang alergi. Sedangkan rinitis non alergi dapat disebabkan oleh paparan asap rokok. Nah, jadi kayak lebih ke asap-asapan, aroma menyengat, perubahan cuaca, makanan pedas, penggunaan dekongestan berlebihan, dan juga hormon. Jadi, rinitis ini terbagi menjadi dua. Nah, yang kedua ini ada polip hidung. Kondisi ini tandai dengan ada tonjolan lunak di dalam hidung gitu yang tidak menimbulkan rasa sakit dan bukan termasuk kanker. Ini polip harusnya. Polip itu berupa benjolan yang menghalangi rongga hidung sehingga mengganggu saluran pernapasan, menyebabkan hilangnya fungsi indera penciuman dan juga meningkatkan resiko infeksi. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu berbahaya, cuman kalau udah membengkak gitu ya lebih baik sih diperiksakan gitu. Oke. Sebenarnya ini material udah habis. Mungkin kalian ada yang mau nanya dulu atau kalian mau jawab-jawab pertanyaan. Aku rencananya mau ngasih hadiah buat kalian yang komennya tepat dan cepat. Oke, kalian boleh komen dulu kalian mau main atau mau nanya-nanya dulu. Kak, mau nanya dong. Iya, boleh. Itu untuk yang lidah itu emang ada pembagiannya ya, bukan setahu aku itu
kayak manis tuh ada di keseluruhan permukaan lidah, nggak dibagi Yang indera pengecap ini. bagi. Halo, gimana suara kamu tadi putus-putus? Ini maksudnya indera pengecap ini. Ya, kayak manis tuh bisa dirasain di sebelah pinggir tuh. Oh iya, ini sebenarnya sih dia bakal menyebar ya, karena ini kan cuman Dan kalau kita lihat dari gambar, loh, suara kamu putus-putus. oh maaf, aku chat aja ya, chat aja. Ya boleh. Ini ada pertanyaan dari Aksa, kalau bintik kuning pada mata itu fungsinya buat apa? Nah, bintik kuning itu namanya foya, itu biasanya untuk memberikan penglihatan sentral, kayak ya lebih ke tajaman visual gitu deh. Dekongestan itu apa, Kak? Nah, dekongestan itu obat yang biasanya buat hidung tersumbat gitu, buat kayak pas flu atau pas pilek, itu biasanya namanya obat dekongestan. Bagian telinga. Kayak tadi aku mungkin mau jawab, aku udah nangkep pertanyaannya itu. Ini lidahnya itu kayak ada bagian-bagiannya. Itu sebenarnya bukan kayak ini sebelah sini bakal kerasa asin, nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya lidah itu secara keseluruhan bakal ngerasain semua rasa, cuman kayak lebih tajam gitu loh di bagian, misalnya di bagian yang pinggir ini. Ini tuh rasa asamnya bakal lebih tajam gitu-gitu. Tapi tetap bakal kerasa semua gitu. Kayak aku bakal jawab nih bagian telinga yang untuk menyeimbangkan itu gimana. Nah, jadi telinga itu kan telinga dalam itu bekerja dengan mata dan otot gitu. Dia kerjasama dengan mata dan otot itu membantu menyeimbangkan tubuh. Nah, keseimbangan tubuh kita itu kayak pas kita bukan cuma berdiri doang gitu, tapi kayak dalam aktivitas apapun itu seimbangannya itu tergantung pada telinga dan mata gitu. Gimana ya ngejelasinnya, aku agak bingung juga ngejelasinnya gimana. Pokoknya dia berhubungan gitu lah dengan otot. Ini apa, bintik buta di mata itu tidak peka cahaya. Walau begitu bintik buta di dalam mata tetap penting nggak, Kak? Kalau iya penting, pentingnya kenapa? Bintik buta itu tetap penting ya, karena dia juga satu-satunya jalan agar saraf bisa menerima sinyal fotoreseptor. Jadi penting. Oke. Ada lagi nggak yang mau nanya? Apakah mau main? Oke, kita main ya. Uh, Jadi aku pengennya pakai Kahoot, cuman Kahoot aku agak takut nggak bisa semua main. Nah, sekarang kita main. Kalian komen cepet-cepetan ke everyone. Siapa yang cepat dan tepat, ntar aku bakal scroll-scroll ke atas dan simpan. Jadi kita hitung poinnya paling banyak gitu. Jadi misalnya
aku nih bisa jawab 3, nah yang lain cuma 2. Nah, berarti yang 3 itu yang menang. Misalnya bisa jawab benar semua ya keren lagi sih. Jadi ya pokoknya cepat dan tepat. Oke, kita main ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Nah, nomor 2. Nomor 2 itu pengecap rasa apa? Widih. Oh my god, banyak banget nih yang komen. Aku simpanin dulu ya. Oke. Nah, jadi kita bakal bahas nih. Yang ini itu, kok nggak ada ya pilihannya? Oh, ternyata nggak ada pilihannya. Maaf ya, guys. Aku salah. Nah, terus ini itu tuh pengecap rasa asin ya sebenarnya. Maaf guys, nggak ada di pilihan. Aku baru nyadar nggak ada di pilihan. Oke, ini soal bonus aja deh ya. Soalnya masih ada 4 kok. Ada 4 soal lagi. Oke, ini soalnya pada telinga tengah terdapat tulang-tulang kecil yang tertangkai berurutan dari luar ke dalam. Oke, jawabannya udah semua belum yang jawab? Ya udah bener ya jawabannya itu yang A. Nah, jadi telinga itu yang A dari martil, landasan, dan sangurdi. Dari kecil dari luar ke dalam, bener yang A. Oke. Keren banget nih. Bener semua. Oke. Nah, yang ini yang tidak termasuk dalam sel mekanoreseptor. Tadi aku udah sebutin tuh. Ada mekanoreseptor, ada termoreseptor. Jawabannya ada yang C, ada yang D, ada yang B. Yang mana guys? C atau D? Itu benar, jawabannya itu yang C. Jadi saraf Krause itu termasuk dalam kelompok yang mekanoreseptor itu yang C, yang tidak termasuk ya. Di sini itu jawabannya Krause, karena Krause itu termasuk termoreseptor. Karena aku bilangnya yang tidak termasuk. Oke, next. Nah, nih, jika kulit terasa nyeri, maka bagian saraf yang berfungsi adalah, jadi aku udah jelasin juga, kalau kulit nyeri itu bagian sarafnya apa? A, ada yang D, ada yang A, ada yang D. Ada yang B. Jawabannya itu benar yang A. Jadi kalau misalnya kulit terasa nyeri itu ujung saraf yang tak berselaput. Tadi kan kalian bisa ingat-ingat lagi nih, kalau misalnya ujung saraf yang tak berselaput itu rasa nyeri. Nah, kalau Pacini itu peraba tekanan. Kalau ujung saraf Ruffini itu peraba panas, dan ujung saraf Krause itu peraba dingin. Oke, keren. Ya udah tahu. Tenang. Next, ini yang terakhir, soal terakhir, gangguan pada mata anak-anak di mana lensa mata terlalu cembung, sehingga bayangan jatuh di depan bintik kuning disebut. Udah ada yang benar, jawabannya itu miopi. Nah,
Benar ya, karena di mana terlalu cembung dan juga bayangan jatuh di depan bintik kuning. Yeay, udah selesai guys. Lagi udah nggak ada soal. Kak lagi. Soal apa ya guys? Ini deh boleh terakhir ya. Karena tadi kan aku salah soal satu. Nah, jadi ini ada terakhir satu soal. Kalian sebutin uangnya hadiahnya Imani. Ntar aku ngeliat chatnya. Aku minta chatnya sama yang nge-host nih. Ntar aku lihat jawabannya siapa yang benar. Mungkin kalau kalian merasa benar boleh hubungin ya. Atau kalian sekarang ini deh. Kalian sekarang ganti rename nama kalian jadi nama username IG atau Twitter kalian. Misalnya kalau IG tulis biar aku tuh bisa ngehubungin kalian. Nih kayak gini. Kalau misalnya username-nya IG, kalian tulis IG @siapa. Nah, kalau misalnya username Twitter, Twitter @siapa gitu. Kalian boleh rename ya yang ikut tadi, biar aku tahu siapa yang menang nantinya. Ntar kan kalau misalnya kalian benar, aku nggak bisa ngehubungin kan susah. Ntar aku screenshot ya, jadi jangan keluar dulu. Ini ada satu soal lagi. Kalian sebutin 3 penyakit pada panca indera. 3 contoh penyakit. Namanya aja, nggak apa-apa sebutin aja. Bebas mau yang apa, lidah, mau hidung, mau mata. Kai. Keren banget nih. Udah pada jawab. Oke, kita gamesnya udah selesai ya. Jadi kalian boleh rename lagi kataku, tolong rename nama, misalnya IG @siapa atau Twitter @siapa. Jadi ntar aku ngeliat chatnya siapa yang benar dan jawabnya cepat, ntar aku bakal hubungin. Karena ini susah guys, aku nggak pakai Kahoot andalan. Kenapa deg-degan? Kamu yang deg-degan. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Jangan leave dulu, aku belum screenshot. Atau yang jadi host atau co-host yang dampingin aku sekarang boleh tolong screenshotin ya partisipannya. Atau ntar kalau misalnya kalian nih yang menang tapi kalian gak rename, ntar aku hubungin aja, aku announce kalian di Amatoris. Oke, ada lagi kah yang mau ditanya? Stop share ya. Halo guys. Halo guys, thank you ya udah join malam ini. By the way, ini terakhir aku ngajar di Amatoris karena udah selesai. Semoga kalian paham ya aku ngajar, karena aku nggak pernah ada pengalaman ngajar sebelumnya di Amatoris. Semoga aku ngejelasinnya enak. Iya, ada temen aku join. Halo. Ya, sama-sama guys. Ntar aku hubungin ya siapa yang menang.